Perkenalkan, nama saya Andi Kusmira. Saya Marsali Ganti. Saya Fauzan Belandi. Saya Fahmi Aditya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aditya. Saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri manusia yang terkena sindrom Marfan. Yang pertama yaitu terletak pada mata. Sejumlah gejala sindrom Marfan yang terjadi di mata adalah munculnya katarak sebelum usia lanjut, glaukoma, miopi, mata juling, mata silinder, penipisan kornea, dan yang terakhir yaitu dislokasi lensa mata. Selanjutnya yaitu ada pada tulang dan sendi. Sementara itu gejala sindrom Marfan pada tulang dan sendi antara lain yang pertama yaitu bentuk jari tangan dan kaki, lengan dan kaki panjang namun tidak proporsional, tubuh tinggi dan lurus, susunan gigi tidak teratur, sendi lemah dan lunglai, dan gangguan pada tulang belakang seperti skoliosis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masuk ke jenis mutasi apa dan apa proses mekanismenya serta apa yang termutasi. Jadi, jenis mutasi sindrom Marfan termasuk ke dalam mutasi genetik autosomal dominan yang terjadi pada gen fibrilin 1 di kromosom 15. Proses mekanismenya yang pertama, haploinsufisiensi atau penurunan jumlah. Sel hanya memproduksi sebagian kecil fibrilin 1 yang berfungsi normal karena salah satu salinan gen mengalami cacat. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah mikrofibril yang tersedia untuk jaringan ikat. Lalu yang kedua, dominan negatif atau protein abnormal. Protein fibrilin 1 yang rusak berikatan dengan protein normal sehingga mengganggu pembentukan jaringan ikat secara keseluruhan. Apa sih yang termutasi? Jadi yang termutasi itu adalah gen fibrilin 1. Sindrom Marfan disebabkan oleh mutasi atau perubahan atau cacat pada gen fibrilin 1 yang terletak di kromosom 15. Lalu fungsi gen fibrilin 1 adalah memberikan instruksi untuk membuat protein fibrilin 1. Protein ini sangat penting dalam pembentukan serat elastis atau mikrofibril pada jaringan ikat yang berfungsi memberikan kekuatan dan kelenturan pada struktur tubuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Belandi. Saya akan mengidentifikasikan mutagen yang menyebabkan kelainan pada sindrom Marfan. Sindrom Marfan bukanlah kelainan yang disebabkan oleh lingkungan eksternal, melainkan merupakan kelainan genetik bawaan yang disebabkan oleh mutasi pada gen FBN1 atau fibrilin 1 yang terletak di kromosom 15. Mutasi utama pada sindrom Marfan ini adalah mutasi patogenik pada gen FBN1 yang bersifat diturunkan secara autosomal dominan atau terjadi secara mutasi spontan. Saya Andini Kusmira. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan akhir. Yang pertama, apakah semua jenis mutasi merugikan makhluk hidup? Mutasi adalah proses perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang memengaruhi sifat suatu makhluk hidup. Namun, tidak semua mutasi bersifat merugikan. Ada beberapa jenis mutasi yang justru dapat memberikan keuntungan bagi manusia. Contohnya pada tanaman poliploid yang memiliki sifat yang unggul, seperti semangka tanpa biji, yang memiliki nilai jual yang tinggi dan lebih banyak disukai oleh manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu dapat menerapkan pengetahuan tentang mutasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan? Dengan memahami mutasi, kita dapat hidup lebih sehat, lebih peduli terhadap lingkungan, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan sehari-hari. Penerapan pengetahuan mutasi di bidang kesehatan. Pertama, pencegahan kanker, yaitu dengan menghindari zat penyebab mutasi, seperti paparan sinar X yang berlebihan, bahan kimia yang beracun, dan rokok. Kedua, terapi genetik dan pengobatan, seperti terapi gen yang memperbaiki gen yang rusak pada penyakit keturunan, misalnya hemofilia. Ketiga,
Radioterapi kanker. Sinar radiasi digunakan untuk menimbulkan mutasi pada sel kanker sehingga sel tersebut berhenti tumbuh dan mati. Keempat, screening penyakit keturunan. Tes genetik digunakan untuk mendeteksi mutasi sehingga memungkinkan pencegahan dan penanganan dini. Contoh penerapan di bidang lingkungan. Pertama, pemuliaan tanaman dan hewan. Mutasi dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama, tahan kekeringan, dan memiliki hasil panen yang lebih tinggi. Kedua, pembersih lingkungan. Mikroorganisme hasil mutasi dapat digunakan untuk mengurangi limbah, serta membersihkan tanah dan air yang tercemar oleh minyak. Ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati dengan memahami mutasi sebagai sumber variasi genetik. Keempat, indikator pencemaran lingkungan. Meningkatnya mutasi pada suatu organisme tertentu seperti ikan dan serangga dapat menjadi tanda bahwa lingkungan tersebut telah tercemar.